Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 316, bukan yang paling kuat. Putri dari Master Pavilion Kelezatan, seorang nona muda dari keluarga Jiang, salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Luli dan Mingyu tidak dapat mempercayainya. Salah satu wanita muda paling bergengsi di Central Plains berdiri di depan mereka dan dia harus dilindungi oleh Mingyu. Bukankah gadis sombong seperti ini seharusnya diikuti oleh banyak prajurit yang kuat? Bukankah seharusnya dia menunggangi sejenis binatang suan yang aneh, ditemani oleh pengawal, menggapai bulan dan menikmati kekaguman dari orang banyak sepanjang hari? Tanda garis keturunan hitam di leher Jiang Qiling adalah bukti bahwa dia tidak berbohong, tetapi nadanya tidak normal. Dia tidak bangga dengan ayahnya. Sebaliknya, dia mengejeknya seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang asing. Aku telah membangkitkan bloodline yang hebat. Kalau tidak, keluargaku tidak akan begitu menyayangiku dan dia tidak akan mati. Luli teringat apa yang dikatakan Jiang Qiling sebelumnya. Dia punya beberapa teori sendiri. Jiang Qiling adalah seorang gadis dengan status tinggi dan dia sangat berharga di keluarga Jiang. Namun, dia telah jatuh cinta pada seorang pria yang tidak dapat dia cintai. Dengan kata lain, pria itu tidak pantas untuknya. Pernikahan para wanita muda dari keluarga besar itu diatur. Wanita seperti Jiang Qiling ditakdirkan untuk menikah dengan tuan muda dari keluarga kerajaan lain, atau setidaknya keluarga terpandang. Pria yang dicintai Jiang Qiling pasti berasal dari keluarga sederhana. Pada akhirnya, ia dipaksa mati oleh ayah Jiang Qiling, Jiang Wuwo. Jiang Qiling menangis sejadi-jadinya dan dia membenci Jiang Wuwo, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia adalah ayahnya dan dia tidak dapat membunuhnya. Dia memilih untuk menyakiti dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri sebagai cara untuk membalas Jiang Wuwo dan mengurangi rasa bersalahnya terhadap kekasihnya. Mereka yang bertindak di luar kebiasaan mungkin punya alasan yang menyedihkan. Luli melirik Jiang Qiling sekilas, tetapi dia tidak mengatakan apapun atau menghiburnya. Apa yang ingin dia katakan padanya telah dikatakan tempo hari. Jiang Qiling harus melanjutkan hidupnya sendiri. Melihat Luli tidak bereaksi apapun, Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan bertanya pada Luli dengan rasa ingin tahu, "Luli, aku adalah putri dari Master Pavilion Kenikmatan. Bukankah seharusnya kau memujiku? Aku adalah salah satu gadis paling kuat, dan jika kau memujiku dengan benar, kau bisa bangkit dengan cepat." Haha, baik Luli maupun Mingyu tertawa. Jiang Qiling bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang hadir di sana. Begitu pula Luli. Luli menoleh ke tubuh Jiang Qiling dan berkata dengan nada mengejek, "Aku tidak suka hidup bergantung pada wanita dan menurutku kau bukanlah salah satu orang paling berkuasa." Jiang Qiling tersenyum tipis. Ia melihat di kejauhan, pertarungan hampir berakhir, dan kakeknya telah kembali. Ia berdiri di sana dalam diam. Ledakan, dentuman gelombang. Dua prajurit lain dari alam penguasa mulia dan prajurit alam abadi lainnya membunuh tikus gargoyle satu demi satu atau memaksa beberapa tikus kembali ke gua. "Tinggalkan tempat ini. Ikuti kami. Ada banyak gua hantu di sekitar sini, dan tempat ini sudah tidak aman lagi." Jiang Hao berteriak. Banyak pengawal berdiri dan mulai menyingkirkan tenda. Sebagian besar penumpang mulai bergerak ke timur, namun beberapa dari mereka pergi ke arah lain, mencoba mengumpulkan kristal suan ungu dan kristal jiwa. Jiang Hao tidak menghentikan mereka. Dia telah memperingatkan mereka tentang bahayanya, tetapi mereka masih serakah. Bukan salahnya jika orang-orang itu bisa mati. Kristal suan ungu dan kristal jiwa adalah barang bagus. Dia tidak akan menghentikan orang-orang untuk mengumpulkannya di saat-saat aman. Yu Huashen juga pergi untuk mengambilnya. Mingyu ada di sana untuk melindungi Luli. Selain itu, Yu Huashen pernah mendengar tentang kristal suan ungu dan kristal jiwa, dan dia tahu bahwa kristal jiwa sangat bagus. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia pasti ingin mendapatkannya. Kebanyakan orang mulai pergi ke arah barat daya, yang menurut pengintai pavilion kelezatan lebih aman. Mereka akan memikirkan langkah selanjutnya setelah merasa aman. Jiang Qiling dibawa pergi oleh Jiang Hao. Jiang Qiling dan kakeknya memiliki nama keluarga yang sama bukanlah hal yang mengejutkan bagi Luli. Ada begitu banyak keluarga besar di dunia sehingga wajar jika keluarga-keluarga itu bersatu kembali melalui pernikahan setelah beberapa generasi. Si putih kecil ingin mencari lebih banyak kristal jiwa yang jelas-jelas lebih sesuai dengan seleranya daripada makanan apapun, tetapi Luli menghentikannya karena ia khawatir. Luli melakukan beberapa kontak visual dengan Yu Huashen untuk memberitahu bahwa dia akan pergi bersama Mingyu. Yu Huashen tetap tinggal untuk mencari beberapa kristal ungu dan kristal jiwa. Untungnya, tidak ada gua hantu lain yang muncul.
Semua orang berjalan dengan tenang. Setelah lebih dari 1 jam, mereka tiba di sebuah lembah. Mari kita beristirahat di sini. Jiang Hao memutuskan untuk berkemah di sini setelah berkonsultasi dengan beberapa pengintai. Para pengawal kembali sibuk dan membangun beberapa tenda. Laporan. Salah satu prajurit alam abadi bergegas masuk ke lembah. Ia membungkuk kepada Jiang Hao dan berkata, ada beberapa tikus gargoyle di belakang kita. Puluhan orang yang mencari kristal suan ungu dan kristal jiwa semuanya mati. Apa? Warga di lembah itu terkejut. Di antara puluhan orang itu, ada anggota keluarga mereka. Ada yang mulai menangis sedih dan ada yang mencoba keluar dari lembah untuk melihat. Berhenti di situ. Jiang Hao berteriak dingin, aku sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka malah lari menuju kematian mereka sendiri. Jangan salahkan kami. Gua-gua hantu meletus, dan tikus gargoyle ada di mana-mana. Para prajurit alam abadi juga bisa mati saat mereka bertemu tikus-tikus itu. Jika kau keluar sekarang, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku tidak akan menanggung akibatnya karena kau mati. Luli tidak terlalu khawatir. Ia terhubung secara spiritual dengan Yu Huashen melalui cacing jiwa, jadi ia tahu bahwa Yu Huashen masih hidup dan aman. Yu Huashen adalah seorang pejuang yang kuat, jadi ia seharusnya baik-baik saja. Beberapa orang menghentikan aksi mereka. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak keluar dari lembah. Mereka jauh lebih aman bersama Jiang Hao. Tak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat bertahan hidup saat berhadapan dengan tikus gargoyle. Wus gelombang. Setelah beberapa batang dupa dibakar, Yu Huashen kembali dan menemukan Luli di sudut. Sambil berjalan ke arah Luli, Yu Huashen berkata dengan suara pelan, ada banyak tikus gargoyle di luar sana. Aku hanya punya 20 kristal jiwa. Tuan muda, apakah Anda menginginkannya? Bagaimana denganmu? Luli bertanya pada Yu Huashen yang menggelengkan kepalanya dan menjawab, kristal jiwa ini tidak banyak membantu pengembangan jiwaku. Tuan muda, Anda berada di alam kolam jiwa, jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memperkuat jiwa Anda. Kristal jiwa ini sangat membantu Anda. Luli mengambil alih mereka tanpa berpura-pura sopan. Kemudian dia bertanya lagi, mereka yang tidak bisa mengikuti kalian semua mati? Yu Huashen mengangguk. Luli menghela napas dan kemudian bertanya lagi, bagaimana cara menggunakan kristal jiwa? Yu Huashen tidak tahu, begitu pula Ming Yu. Luli meliriknya. Ia melihat seorang pembantu menjaga tenda tempat Jiang Qiling berada, jadi ia berjalan mendekat. Ming Yu pun pergi bersamanya. Dengan seorang prajurit alam penguasa mulia bersamanya, Luli dapat lolos dari gua hantu manapun seandainya ada yang muncul sehingga Luli tidak menghentikan Ming Yu. Tuan muda. Melihat Luli datang, pembantu itu membungkuk padanya. Mendengar suara gaduh di luar, Jiang Qiling keluar. Dia menyipitkan mata, tersenyum manis dan berkata, Tuan muda Lu, Anda adalah tamu yang langka. Masuklah dan duduklah. Luli tidak berminat untuk mempermainkan Jiang Qiling dan dia tidak memasuki tendanya. Dia mengeluarkan kristal jiwa dan bertanya, bagaimana aku bisa memakan benda ini? Gunakan saja energi suanmu, kata Jiang Qiling, tetapi itu seperti pelet. Jika kamu mengonsumsinya terlalu banyak, tidak akan ada gunanya. Jika kamu mengonsumsinya dengan jenis material mistis lainnya, efeknya dapat ditingkatkan. Luli mengangguk. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Qiling dengan santai dan pergi tanpa menunjukkan kesopanan yang dipaksakan. Jiang Qiling tidak marah. Ia memiringkan kepalanya, memperhatikan saat Luli pergi dan kembali ke tendanya. Lindungi aku. Biarkan aku mencoba mengonsumsi salah satu kristal jiwa. Mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu dan dia belum dapat menguasai keterampilan iblis. Jadi, Luli memutuskan untuk meningkatkan jiwa dan wilayahnya dengan mengonsumsi kristal jiwa terlebih dahulu. Jika berhasil, maka Luli bisa meminta Yu Huashen untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Pasti ada banyak kristal jiwa di pegunungan ini. Bab 317, Keturunan Raja Binatang. Luli menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi di tendanya. Mengingat selama Ming Yu dan Yu Huashen ada di sini, dia bisa pergi kapan saja jika ada bahaya. Dia mengeluarkan sebuah kristal jiwa. Kristal itu kecil, hanya seukuran kuku jari kelingking. Kristal itu berwarna putih dengan cahaya lembut. Kristal itu setengah transparan, memperlihatkan beberapa pola dan sulur aneh di dalamnya. Luli menuangkan energi suannya ke sekeliling kristal jiwa setelah mengamatinya sebentar, lalu memejamkan mata untuk merasakan kristal itu. Dalam energi suan, kristal jiwa mengeluarkan cahaya putih lembut, lalu mulai mencair sedikit demi sedikit.
Gelombang energi berubah dari kristal jiwa yang mencair dan memasuki tubuh Luli. Begitu energi itu masuk, Luli merasakan sensasi hangat, sangat nyaman. Kemudian dia mengendalikan energi itu untuk bergerak menuju otaknya. Ketika energi itu mencapai bagian luar kolam jiwanya, tiba-tiba kolam itu melotot dan menyedot energi putih ke dalamnya. Ini sangat bagus gelombang. Luli merasa segar dan cukup nyaman di sekujur tubuhnya. Ia menuangkan lebih banyak energi Suan untuk mempercepat kecepatan. Lebih banyak energi putih memasuki tubuhnya dan diserap oleh Solpon. Dalam waktu hanya 2 batang dupa yang dibakar, dia telah menghabiskan 1 soul crystal. Luli mengeluarkan 3 kristal jiwa lagi dari cincinnya dan ingin mengonsumsi lebih banyak lagi. Dia bahkan bergerak lebih cepat. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu terjadi, tanda naga perak bersinar. Luli merasa gugup. Ia memusatkan perhatian pada tanda naga perak itu, berpikir bahwa tanda itu mungkin akan memberikan informasi lebih banyak kepadanya. Namun, setelah beberapa saat mengamati, ia menyadari bahwa tanda naga perak itu menyerap energi putih. Luli terdiam. Sekitar setengah dari energi putih dari kristal jiwa diambil oleh tanda naga perak. Kultivasi alam kolam jiwa adalah tentang jiwa dan energi Suan, di mana yang pertama lebih penting. Jika jiwa cukup kuat, maka kemampuan pemahaman prajurit akan meningkat. Ini dapat menjadi dasar untuk memahami makna mendalam di masa depan. Untuk mencapai puncak alam kolam jiwa, jiwa prajurit harus ditingkatkan 10 kali lipat dibandingkan dengan keadaan aslinya, yang membutuhkan banyak bahan mistik. Luli sudah lama tidak mengolah alamnya karena ia kekurangan bahan tersebut. Sekarang, dia akhirnya mendapat beberapa kristal jiwa dan tanda naga perak menginginkannya. Luli memutuskan untuk melepaskannya setelah berpikir sejenak. Dia tidak bisa mengendalikan tanda naga perak itu meskipun dia menginginkannya. Dia tidak bisa melakukan apapun meskipun tanda itu mengambil semua energinya, apalagi hanya setengahnya. Luli terus mengonsumsi kristal jiwa. Dia jauh lebih cepat sekarang. Dia bisa mengonsumsi 5 kristal sekaligus, dan kolam jiwa dan tanda naga peraknya akan menyerap semua energi putih. Dalam waktu hanya lebih dari 2 jam, lebih dari 20 kristal jiwa semuanya habis. Setelah Luli berhenti, tanda naga perak meredup lagi dan kembali ke keadaan tenang, tetapi kolam jiwanya lebih kuat. Luli sangat gembira. Ia membuka matanya dan berkata kepada Yu Huashen yang ada di sampingnya, "Yu Huashen, berikan aku lebih banyak kristal jiwa." Kristal-kristal itu sangat berguna. Tentu saja. Yu Huashen mengangguk. Kemudian dia menambahkan, "Tetapi tidak banyak kristal jiwa di dekat sini. Aku mungkin harus pergi jauh. Jika aku bertemu dengan beberapa tikus gargoyle, itu akan memakan waktu. Tuan muda, jika sesuatu terjadi di sini, kau bisa pergi dan aku akan menemukanmu." Tunggu. Tepat saat Yu Huashen hendak pergi, Luli teringat pada si putih kecil yang sedang beristirahat di pojok ruangan dan berkata, "Si putih kecil, pergilah bersama Yu Huashen dan bantu dia mengumpulkan kristal jiwa. Tetapi jangan pergi sendiri. Apakah kau mengerti?" Berdecit gelombang. Little White menganggukkan kepalanya dengan gembira. Yu Huashen tidak mengerti mengapa Luli melakukan ini. Luli berbisik kepada Yu Huashen, "Little White sangat hebat. Dengan itu, tikus gargoyle tidak akan mendekatimu. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak kristal jiwa dengan lebih mudah. Juga, dapatkan beberapa kristal Suan ungu. 1 kristal Suan ungu setara dengan 10.000 kristal Suan. Kalau begitu, 10.000 kristal Suan ungu akan menjadi 100 juta kristal Suan." Bagaimana mungkin Luli mengabaikan hal-hal yang sangat berharga seperti itu? Dia bahkan tidak ingin meninggalkan Gunung Gargoyle sekarang. Ini adalah tempat yang indah. Jika Yu Huashen bisa mendapatkan cukup kristal Suan ungu, mereka akan memiliki biaya perjalanan untuk pergi ke daerah Armor Mistik. Benar-benar. Yu Huashen menatap Little White tercengang. Binatang ini tidak tampak berbeda dari hewan peliharaan biasa. Mungkin hanya penampilannya saja yang aneh. Tetapi apakah ia bisa mengendalikan tikus gargoyle? Ming Yu tahu keajaiban yang dapat dilakukan Little White. Ia adalah binatang buas yang dapat menghancurkan roda takdir. Ia mengangguk kepada Yu Huashen sebagai tanda pengakuan. Yu Huashen pergi bersama Little White dan keluar dari lembah. Banyak pendekar dari pavilion kenikmatan melihat Yu Huashen pergi, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, seorang pendekar dari alam penguasa mulia dapat bertahan hidup selama dia berhati-hati. Ada banyak kristal Suan ungu dan kristal jiwa. Jika bukan karena Jiang Hao tidak memberikan persetujuannya, para prajurit itu juga ingin pergi dan mengumpulkan beberapa. Ming Yu tetap tinggal di dalam tenda.
Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Tuan muda, binatang suan macam apa?" "Si putih kecil itu?" "Aku tidak tahu," kata Luli sambil menggelengkan kepalanya. "Aku membaca sesuatu tentang binatang suan, tetapi tidak ada informasi tentang si putih kecil." "Kau bisa tahu bahwa si putih kecil itu kecil dalam waktu yang lama tanpa berubah. Pernahkah kau mendengar tentang binatang suan yang ukurannya sekecil itu?" Ming Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mendengar hal seperti itu. Luli memikirkannya dan berkata, "Tetapi karena Little White dapat mengendalikan tikus gargoyle, itu pasti lebih dari peringkat ke-6. Benar. Ming Yu juga berpikir demikian. Kemudian dia berseru dalam hati bahwa jika Little White adalah binatang suan tingkat 7, dia bisa menjadi raja binatang. Begitu dia tumbuh dewasa, dia akan sekuat prajurit alam penguasa manusia. Ming Yu teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan muda, saya ingat Anda menemukan binatang buas ini di dekat jurang es. Menurut apa yang saya ketahui, ada raja binatang buas yang baru saja melahirkan di sana. Apakah menurut Anda si putih kecil adalah keturunan raja binatang buas?" "Aku tidak tahu." Luli menggelengkan kepalanya lagi. "Aku bertanya-tanya tentang itu, tetapi raja binatang buas itu sangat besar dan sebesar gunung. Mungkin putih kecil adalah bayi yang baru lahir, tetapi dia terlalu kecil." Ming Yu tidak dapat memahami hal ini. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Setelah beberapa tahun, kita akan mengetahuinya saat Xiao Bai tumbuh dewasa." Ming Yu mengangguk setuju. Ia duduk dengan kaki disilangkan dan mulai berkultivasi. Luli melakukan hal yang sama karena bosan. Ia berkultivasi dan menunggu kembalinya Yu Huashen dan Little White. Yu Huashen kembali saat malam tiba. Begitu memasuki tenda mereka, dia berkata dengan gembira, "Tuan muda, binatang buasmu luar biasa. Tak satu pun tikus gargoyle berani mendekatiku. Aku mendapat ratusan kristal jiwa dan hampir 1000 kristal suan ungu. Aku di sini untuk memberimu itu agar kau dapat mengolahnya terlebih dahulu." "Baiklah, Gelombang." Luli sangat gembira dan memuji si putih kecil dengan mengacungkan jempol. Dia mengambil kristal jiwa, melemparkan 2 potong ke si putih kecil, tetapi dia tidak makan dan malah bersendawa. Yu Huashen berkata, "Dia telah makan sepanjang jalan. Dia pasti telah memakan lebih dari lusinan kristal itu. Baiklah, biarkan dia makan." Luli sangat menyukai Little White. Jika ia ingin memakan rising dragon grasses, Luli akan membiarkannya jika ia memiliki puluhan rumput tanpa ragu-ragu. "Tuan muda, teruslah berkultivasi. Saya akan pergi dan mengambil lebih banyak lagi." Yu Huashen sangat gembira. Dia sekali lagi meninggalkan lembah bersama Little White dengan tenang. Kristal suan ungu dan kristal jiwa adalah barang bagus, semakin banyak, semakin baik. Bab 318, Kupu-kupu Pesta Jiwa. Lembah itu aman. Sudah setengah hari dan 1 malam berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, di kejauhan, terlihat gua-gua hantu yang meletus. Di tengah malam, cahaya ungu akan melesat ke langit sementara bumi bergetar. Letusan itu juga berarti akan ada kristal suan ungu dan kristal jiwa yang keduanya merupakan harta langka. Pada saat yang sama, itu juga berarti risiko dan bahaya yang tak ada habisnya. Kristal suan ungu dan kristal jiwa saja dapat menembus seseorang dan membunuh mereka. Belum lagi gua hantu memiliki daya hisap yang kuat setelah letusan. Terlebih lagi, ada tikus gargoyle. Dengan lebih banyak letusan, akan ada lebih banyak tikus. Hanya prajurit di atas alam bangsawan yang dapat bertahan hidup dari pertemuan dengan tikus. Siapa yang berani keluar sekarang? Jiang Hao telah mengirim banyak prajurit untuk mengepung daerah sekitar. Pada tengah malam, Jiang Hao mengirim seorang prajurit kuat dari alam penguasa mulia untuk diam-diam membunuh beberapa tikus gargoyle yang mendekat. Pavilion kenikmatan seharusnya sudah tahu apa yang telah terjadi dan bala bantuan serta kapal akan dikirim. Namun, bagaimanapun juga, itu akan memakan waktu. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua tetap diam di lembah. Luli menghabiskan malam dengan mengonsumsi kristal jiwa. Dia begitu cepat sehingga dia menghabiskan lebih dari 200 kristal jiwa. Kolam jiwanya diperluas dan terkonsentrasi, dan cahaya di atasnya menjadi lebih terang. Namun, ia kesal karena tanda naga perak telah mengambil begitu banyak energi putih tanpa menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tidak ada bagian dari ingatan iblis yang dikirim. Saat fajar menyingsing, Luli tertidur. Setelah beberapa jam, ia terbangun karena merasakan getaran di tanah. Untungnya, itu hanya getaran ringan. Luli dan Ming Yu berjalan keluar. Mereka melihat ke arah utara. Melalui kabut ungu tebal, mereka melihat uap ungu mengepul ke langit.
Pasti ada gua hantu yang meletus di sana. Banyak orang keluar dari tenda mereka karena takut. Jiang Hao juga keluar dari tenda di dekat tenda Jiang Qiling. Tidak lama kemudian, seorang prajurit dari alam abadi datang dan berteriak, "Panglima tertinggi, ada 3 gua hantu yang meletus sekarang 1,5 mil ke utara. Ada hampir 100 tikus gargoyle dan mereka sedang menuju ke arah kita." Apa? Banyak orang ketakutan. Begitu hampir 100 tikus gargoyle menyerbu ke lembah, banyak orang akan terbunuh. Jiang Hao menoleh ke arah Luli yang mengangguk. Kemudian Jiang Hao melambaikan tangannya dan berkata, "Jiang Ning, Jiang Yan, ikutlah denganku untuk melawan tikus-tikus itu. Jiang Hong, urus orang-orang di sini. Qiling, pergilah ke Tuan Muda Lu. Tikus gargoyle tidak dapat menerobos masuk ke sini." Jiang Hao bergegas keluar bersama 2 prajurit dari alam penguasa mulia dan lebih dari selusin dari alam abadi. 3 prajurit di puncak alam abadi berjalan mendekati Luli. Ming Yu ada di sini, jadi akan lebih aman. Jiang Qiling mengenakan gaun kuning cerah. Ia memiliki jepit rambut ungu keemasan dengan rumbai. Warna yang ia kenakan di bibirnya masih merah darah. Ia tampak cantik dan memikat. Dia berjalan ke arah Luli, tanpa berkata apa-apa dan sama sekali tidak merasa khawatir. Dia hanya berdiri diam di sana. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Qi, kakekmu pergi tanpamu? Apakah dia tidak mengkhawatirkanmu?" Bagi orang-orang penting, mereka tidak akan peduli bahkan jika semua penumpang tewas di sini. Luli tidak menganggap Jiang Hao sebagai orang suci yang bisa peduli dengan kesejahteraan warga sipil. Dia seharusnya tetap bersama Jiang Qiling di saat-saat seperti ini. Haha. Jiang Qiling memiringkan kepalanya, menatap Luli dan berkata dengan nada mengejek, "Aku telah melakukan banyak hal yang keterlaluan selama bertahun-tahun dan aku pernah hampir membakar sepupuku sampai mati. Kakekku kecewa padaku. Kurasa wajar saja kalau dia tidak peduli padaku." "Tidak," Luli menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku bisa merasakan bahwa kakekmu peduli padamu." "Benar." Jiang Qiling melanjutkan, "Semua orang di keluarga Jiang peduli padaku, terutama Jiang Wuwo. Tapi, hanya itu." Luli bisa merasakan kebencian Jiang Qiling saat dia menyebut nama ayahnya secara langsung dengan nada mengejek dan menyindir. Dia menggelengkan kepala tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunggu kembalinya Jiang Hao dalam diam. Ledakan, dentuman, dentuman gelombang. Dari utara terdengar suara-suara. Jiang Hao dan prajurit lainnya sedang bertarung melawan tikus gargoyle. Orang-orang di lembah menunggu dengan cemas hingga pertarungan berakhir. Tidak, ada tikus gargoyle yang datang dari selatan. Seseorang berteriak di luar lembah. Kemudian 2 orang berteriak kesakitan disertai suara mencicit seperti lebih dari selusin tikus gargoyle. Ekspresi orang-orang berubah. Jiang Hong, yang berada di lembah, berteriak, "Serangan datang. Jiang Lang, bawa orang-orang bersamamu untuk menghentikan tikus-tikus itu." Lebih dari puluhan prajurit alam abadi bergegas keluar. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dan teriakan marah. Banyak orang melepaskan roda takdir mereka, dan sinar cahaya warna-warni menari-nari di langit. Ming Yu mengerutkan kening. Ia mencengkeram Luli, siap membawanya kabur kapan saja. Luli melirik Jiang Qiling yang tampak tenang, begitu tenangnya sehingga tidak ada sedikit pun jejak kekhawatiran. Raungan, raungan gelombang. Beberapa suara aneh terdengar di lembah. Suara itu seperti teriakan prajurit hantu, menyeramkan dan mengerikan. Kemudian seseorang dari pavilion makanan lezat berteriak, "Tidak, Jiang Lun dan beberapa orang lainnya diracuni. Bunuh mereka." Wus, gelombang. Sesuatu terbang ke lembah. Ketika orang-orang melihat bahwa itu adalah tikus gargoyle, mereka menjadi panik. Banyak orang mulai melarikan diri ke segala arah. "Nona muda, ikutlah denganku." Jiang Hong mencengkeram Jiang Qiling dengan satu tangan. Mereka tidak dapat mengendalikan situasi lagi. Begitu tikus gargoyle menyerbu kerumunan, lebih banyak lagi yang akan diracuni. Siapapun dari mereka akan menyerang rekan mereka. Penyebaran racun akan membunuh siapapun yang tertinggal. Raungan, raungan gelombang. Tidak mengherankan, seekor tikus menyerbu kerumunan dan menggigit paha seorang pria. Matanya berubah menjadi biru tua dan ia mulai berlari ke arah yang lain, dan ia bahkan mulai menggigit orang-orang. Jiang Qiling menolak. Dia menepis tangan Jiang Hong, menatap Luli dan berkata, "Luli, mintalah orangmu untuk membantuku mengendalikan tikus gargoyle itu." "Apa?" Luli baru saja akan pergi bersama Ming Yu ketika mendengar kata-kata Jiang Qiling. Jiang Hong sangat takut sehingga ia mencoba meraih Jiang Qiling lagi dan berkata, "Nona Qi, jangan lakukan ini. Jika Anda dalam bahaya,
kita semua harus mati. Pergi sana, jauhkan tangan kotormu dariku. Jiang Qiling berteriak. Niat membunuh terpancar darinya. Dia mengangkat alisnya, tampak seperti iblis wanita yang tangguh. Dia menoleh ke Luli dan berkata, jadi, kupikir kau bilang kau tidak takut mati. Atau kau tidak percaya padaku? Tanda hitam di leher Jiang Qiling perlahan muncul. Seekor kupu-kupu cantik bersinar. Luli mengambil keputusan dalam sepersekian detik dan berkata, Mingyu, pergilah bersamanya. Melihat betapa bertekadnya Luli, Mingyu memilih untuk tidak membujuknya. Mingyu meraih Jiang Qiling dengan satu tangan dan bergegas maju. Cahaya hitam di leher Jiang Qiling bersinar saat bayangan kupu-kupu hitam satu demi satu muncul. Semua kupu-kupu itu berhamburan ke arah tikus gargoyle dan beberapa ke arah prajurit yang diracuni. Selama beberapa saat, langit dipenuhi oleh kupu-kupu hitam yang menari-nari, seolah-olah dunia telah lenyap. Banyak orang tertarik dengan kupu-kupu itu. Kupu-kupu ini berukuran kecil, mereka menari-nari di langit dengan sayap yang bergetar, sungguh menakjubkan. Mereka bersinar dalam warna hitam, sungguh memanjakan mata. Satu persatu kupu-kupu menari-nari dan menyerbu ke dalam tikus gargoyle. Beberapa prajurit yang diracuni juga memiliki kupu-kupu di dalam tubuh mereka. Kupu-kupu hitam menghilang ke dalam tubuh mereka. Lalu keajaiban terjadi setelah seekor tikus gargoyle dimasuki seekor kupu-kupu. Tikus itu melambat dan mata biru gelapnya pun meredup. Ketika kupu-kupu kedua masuk, tikus itu melambat lagi dan kemudian kupu-kupu ketiga dan keempat masuk. Pada saat 7 atau 8 kupu-kupu berada di dalam tubuh tikus, ia berhenti di tempat, sama sekali tidak bergerak. Para prajurit yang diracuni itu bertindak dengan cara yang sama. Setelah 7 atau 8 kupu-kupu berada di tubuh mereka, mereka berhenti di tempat. Berdecit gelombang. Yang lebih mengejutkan Luli dan yang lainnya adalah bahwa keempat atau 5 tikus gargoyle itu mulai menyerang dan membunuh satu sama lain. Berdengung gelombang. Cincin di tangan Jiang Qiling bersinar saat beberapa pisau lempar hitam keluar. Pisau lempar itu menusuk dahi prajurit yang diracuni, terbang keluar dari belakang kepala mereka dan kembali ke Jiang Qiling. Ledakan. Para prajurit itu terjatuh ke tanah dan mati. Jiang Qiling tidak mempedulikan tikus gargoyle yang saling menyerang. Dia berkata kepada Mingyu, bawa aku keluar dari lembah. Jumlah mereka masih banyak. Mingyu merasa lega. Ia membawa Jiang Qiling dan bergegas keluar. Kebisingan di lembah mereda. Luli terkejut dalam hatinya. Dia bertanya pada Jiang Hong di sebelahnya, apa nama keterampilan garis darah ini? Jiang Hong mengatakan yang sebenarnya karena skill bloodline ini sangat terkenal sehingga Luli bisa mendapatkan jawaban dari siapa saja. Jiang Hong berkata, bloodline tingkat 8, Soulfish Butterfly. Namun, apa yang terjadi beberapa tahun lalu sangat memukulnya. Kalau tidak, dia bahkan bisa mengalahkan semua orang di alam abadi sekarang. Bab 319, pandangan baru tentang Jiang Qiling. Luli akhirnya mengerti mengapa Jiang Hao meninggalkan Jiang Qiling. Dia tidak khawatir karena Jiang Qiling memiliki keterampilan garis darah yang mengerikan sehingga tikus gargoyle tidak dapat melukainya. Garis keturunan tingkat 8. Luli terbakar rasa iri. Jika liontin gigi binatang itu tidak ikut campur, dia bisa memiliki garis keturunan King Kong sekarang. Begitu dia melepaskan keterampilan armor mistik, tidak ada tikus gargoyle yang bisa melukainya. Tentu saja, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Garis keturunan naga perak tidak terlalu buruk dan dia sekarang memiliki 2 keterampilan garis keturunan. Mingyu telah membawa Jiang Qiling keluar lembah. Saat ia melepaskan keahliannya, akan sulit baginya untuk bergerak. Selain itu, dengan seorang prajurit dari alam penguasa mulia bersamanya, ia akan lebih aman. Jiang Qiling melihat 7 atau 8 tikus gargoyle di luar lembah dan beberapa prajurit pavilion kelezatan diracuni. Mereka sekarang saling menyerang. Jiang Qiling tidak memiliki hati yang lembut. Dia mengendalikan semua tikus gargoyle dengan kupu-kupu pesta jiwanya dan membunuh semua prajurit gila yang diracuni dari pavilion kelezatan dengan pisau lempar. Jiang Qiling adalah pembunuh yang kejam. Ekspresinya tidak pernah berubah saat dia membunuh para prajurit seolah-olah mereka hanyalah binatang. Mingyu berseru dalam hati bahwa wanita ini sangat aneh sehingga dia bahkan tidak kenal ampun saat membunuh orang-orang di pihaknya. Dalam waktu hanya 1 batang dupa yang dibakar, Jiang Qiling telah mengendalikan situasi. Bloodline tingkat 8 sangat hebat, dan Jiang Qiling tidak berperasaan. Semua tikus gargoyle menyerah pada kanibalisme. Kirim seseorang untuk membakar semua tikus gargoyle dan membakar mayatnya juga. Jangan biarkan racunnya menyebar. Jiang Qiling berkata dengan ringan lalu kembali ke lembah sendirian.
Ming Yu mengikutinya kembali. Mungkin karena dia telah menggunakan skill bloodline-nya terlalu lama, atau dia baru saja membunuh orang-orang di pihaknya, Jiang Qiling tampak kumuh. Dia kembali ke tendanya sendiri bersama dua pelayan. Begitu dia kembali, semua yang diracuni dibunuh olehnya. Ming Yu berbisik kepada Luli. Luli mengerutkan bibirnya. Ia telah sepenuhnya memperbarui pandangannya tentang Jiang Qiling. Ia juga akan membunuh mereka yang diracuni karena mereka tidak dapat diselamatkan dan mereka akan menyakiti orang lain. Namun fakta bahwa Jiang Qiling bisa tetap tenang adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh wanita biasa. Seorang wanita muda dari keluarga kerajaan benar-benar luar biasa. Beberapa prajurit pavilion kenikmatan mulai menangani akibatnya. Lembah kembali aman untuk saat ini. Jiang Hao belum kembali, jadi mereka tidak bisa pergi kemanapun untuk saat ini. Tikus gargol yang mati dan prajurit yang dibunuh oleh Jiang Qiling dibawa pergi untuk dibakar. Lembah itu kembali damai. Setelah 3 batang dupa dibakar, Jiang Hao dan yang lainnya kembali. Jiang Hao merasa terhibur, tidak gugup, saat mengetahui bahwa ada perkelahian yang melibatkan Jiang Qiling. Jiang Qiling menyelamatkan orang-orang menunjukkan bahwa dia masih orang yang baik. Dia telah melakukan banyak hal gila selama bertahun-tahun dan banyak hal yang membuat keluarganya kesal. Tapi, dia belum sepenuhnya pergi. Masih ada kesempatan dia bisa diselamatkan. Jiang Hao memberi beberapa perintah untuk memperkuat pertahanan dan meminta beberapa prajurit untuk berjaga-jaga. Ia masuk ke tenda Jiang Qiling untuk memeriksanya dan kemudian berjalan ke tenda Luli. Ming Yu berjaga di luar. Jiang Hao berkata kepadanya sambil tersenyum, "Saya ingin berbicara dengan Tuan Muda Lu." Luli mendengar suara itu. Ia keluar untuk menyambut Jiang Hao. Hanya ada beberapa bantal di dalam tenda. Luli mengangkat bahu dan berkata, "Panglima tertinggi, di sini agak kumuh, mohon maaf." Jiang Hao menjawab dengan senyum lembut dan kemudian duduk di atas bantal. Luli duduk di seberangnya dan bertanya, "Panglima tertinggi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Jiang Hao berkata sambil tersenyum hangat, "Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih, Tuan Muda Lu." Luli terkejut. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak perlu, Panglima tertinggi. Saya tidak melakukan apapun. Jiang Qiling adalah orang yang mengurus tikus gargoyle sebelumnya. Bukan ini yang sedang saya bicarakan." Jiang Hao menghela napas dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah berbicara dengan Qiling. Saya dapat melihat bahwa dia telah berubah selama ini. Dia tidak dapat melupakan segalanya, tetapi dia sudah lebih baik sekarang. Saya sudah sangat terkejut bahwa dia dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan tikus gargoyle." Luli terdiam beberapa saat. Kemudian dia menjawab, "Aku tahu bahwa Nona Qiling adalah gadis yang sangat baik. Jika dia bisa melanjutkan hidup, maka itu akan bagus. Tapi, apakah dia bisa atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa melakukan apapun." Jiang Hao mengangguk setuju. Kemudian dia menatap Luli dan bertanya, "Tuan Muda Lu, apakah Anda tahu identitas Qiling dan apa yang terjadi padanya?" Luli tidak berbohong. Dia berkata terus terang, "Dia telah memberitahuku identitasnya dan aku punya teori tentang apa yang terjadi padanya. Tenang saja, aku tidak punya ide romantis tentang cucumu dan aku tidak berpura-pura tidak tahu." Dengan baik, Jiang Hao tidak menyangka hal ini akan terjadi. Luli tidak tertarik pada gadis secantik itu yang kebetulan seorang jenius dan putri dari Master Pavilion Kenikmatan. Dia juga mengatakannya secara terbuka. Jiang Hao teringat pada 2 prajurit alam mulia bersama Luli. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, dengan segala hormat, "Siapa ayahmu, Tuan Muda Lu?" Pavilion kelezatan menyelidiki Luli dan mereka mengetahui apa yang terjadi di kota dan serta gunung sihir jahat, tetapi tidak mengetahui identitas Luli. Tentu saja, Luli tidak akan memberitahunya. Dia menjawab dengan tulus, "Maaf, tapi saya tidak ingin memberitahu Anda. Tolong jangan pikirkan itu, Panglima tertinggi. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak memiliki perasaan romantis terhadap Lady Qi dan saya tidak akan menyakitinya. Saya mungkin akan segera pergi." Kata-kata Luli jujur dan tulus. Dia mengenakan topeng, tetapi matanya tenang yang menunjukkan bahwa pikirannya juga tenang. Jiang Hao mengusap jenggotnya yang panjang. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Tuan Muda Lu, Anda orang yang cerdas. Identitas Qiling memang istimewa. Saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Tetapi ayahnya dan beberapa leluhur sangat memperhatikan hal ini. Jadi, saya harap Anda bisa mengerti." "Aku mengerti." Luli mengangguk. Dia tidak melihat Jiang Hao keluar. Dia bahkan tidak ingin hidup dari Jiang Qiling, apalagi Jiang Hao.
Luli sama sekali tidak punya pikiran romantis terhadap Jiang Qiling. Dia benar-benar tidak menyukainya. Setelah mendengar ceritanya, Luli hanya menganggapnya sebagai wanita miskin. Dia tidak punya pikiran lain selain itu. Pikirannya tenang seperti air yang tenang. Tak lama kemudian, ia mulai mengonsumsi lebih banyak kristal jiwa dalam kultivasi tertutup. Kultivasi kolam jiwa bukanlah hal yang mudah. Luli telah mengonsumsi ratusan kristal jiwa, tetapi kolam jiwanya tidak mengalami perubahan yang berarti. Dapat dibayangkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam kolam jiwa. Ada dua cara untuk mengolah solpon. Yang pertama mengandalkan metode kultivasi yang sangat lambat. Bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 dekade atau puluhan tahun, tergantung pada seberapa kuat metodenya. Yang kedua adalah menggunakan bahan mistik untuk memperkuat jiwa. Bagaimana mungkin murid dari keluarga besar bisa berkultivasi dengan cepat? Mereka bisa mendapatkan semua material mistis yang mereka inginkan. Itulah sebabnya, selama murid-murid itu berbakat dan tekun, keluarga mereka akan memberi mereka material untuk membantu mereka mencapai terobosan terus-menerus. Luli tidak memiliki material mistik sebelumnya. Karena ia sangat beruntung mendapatkan begitu banyak kristal jiwa, ia tidak akan menyia-nyiakannya. 1 kristal jiwa bernilai 1 juta kristal suan. Luli telah menghabiskan ratusan kristal jiwa. Dengan kata lain, Luli telah menggunakan material yang jumlahnya mencapai ratusan juta kristal suan. Sebenarnya, biasanya, kristal jiwa tidak dikonsumsi dengan cara seperti itu. Akan ada keterampilan rahasia lain yang digunakan pada saat yang sama dan jenis material mistik lain yang akan mempercepat proses dan mengurangi jumlah kristal jiwa yang digunakan. Luli praktis menyia-nyiakan kristal jiwa. Luli tidak memiliki jenis material mistis lainnya dan dia tidak mengetahui keterampilan rahasia apapun. Dia tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Ketika dia tiba di keluarga Lu, dia dapat memiliki semua material mistis yang dia inginkan, jadi dia tidak keberatan menyia-nyiakannya sekarang. Keluarga Lu. Bibir Luli mengerut. Keluarga Lu, salah satu dari 12 keluarga kerajaan, seperti apakah keluarga itu? Seberapa kuatkah keluarga Lu di bumi? Bab 320. Ambil kembali. Yu Huashen dan Xiao Bai sudah lama pergi. Mereka kembali pada malam hari keesokan harinya. Luli dapat merasakan keadaan Yu Huashen melalui cacing jiwa. Dia tahu bahwa karena Yu Huashen baik-baik saja, Little White pasti baik-baik saja juga. Dia tidak khawatir tentang mereka. Pipi Yu Huashen merona cerah. Jelas, ini adalah perjalanan yang memuaskan. Dia terkekeh dan berkata, "Gua hantu meletus hebat. Ada kristal suan ungu dan kristal jiwa di mana-mana. Ada lebih banyak tikus gargoyle juga. Little White luar biasa. Dengan keberadaannya di sana, tidak ada tikus yang berani mendekat. Ha. Luli sangat gembira mendengar kata-katanya. Dia bertanya, "Berapa banyak yang kamu dapatkan?" Luli telah menghabiskan lebih dari setengah kristal jiwa yang dimilikinya. Sekarang setelah Yu Huashen kembali, Luli tidak perlu khawatir kehabisan kristal jiwa. Yu Huashen mengangkat 2 jari dan menjawab, hampir 2000 kristal jiwa dan lebih dari 90.000 kristal suan ungu. Bagus sekali. Luli memujinya. Sekitar 2000 kristal jiwa bernilai lebih dari 2 miliar kristal suan, dan 90.000 kristal suan ungu akan bernilai lebih dari 900 juta kristal suan. Ini adalah hari dan malam yang memuaskan. Memang benar bahwa setiap kali gua hantu meletus, akan ada sejumlah besar kristal suan ungu dan kristal jiwa. Tetapi sebagian besar dari itu akan tersedot kembali. Yu Huashen telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tentu saja, Little White juga memberikan kontribusi. Dengan adanya letusan, akan ada semakin banyak tikus gargoyle. Tanpa Little White di sana, Yu Huashen akan terus-menerus diserang oleh tikus gargoyle dan dia tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan kristal suan ungu atau kristal jiwa. Yu Huashen mengeluarkan semua kristal jiwa dari cincinnya dan memberikannya kepada Luli. Luli menerimanya dengan senang hati. Namun, Yu Huashen tidak memberinya kristal suan ungu. Tidak masalah siapa yang memilikinya. Tuan muda. Alih-alih langsung pergi, Yu Huashen bertanya sambil mengerutkan kening, "Kurasa akan ada lebih banyak tikus gargoyle. Bagaimana kalau aku pergi sendiri dan meninggalkan si putih kecil di sini bersamamu? Kau akan lebih aman." Tikus gargoyle itu mengerikan. Begitu Luli digigit, dia akan diracuni dan berubah menjadi tikus manusia. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Luli menolak setelah berpikir sejenak. Tanpa Little White, Yu Huashen tidak akan bisa mendapatkan terlalu banyak purple swan crystal dan soul crystal.
Luli tidak dalam bahaya langsung dan Mingyu bisa membawanya pergi kapan saja. Selain itu, Jiang Qiling memiliki cara yang efektif untuk menghadapi tikus gargoyle. Bahkan jika ada ratusan tikus gargoyle, Jiang Hao dan Jiang Qiling masih bisa mengatasinya. Luli menyerahkan jimat giok peringatan kepada Yu Huashen dan berkata, ambillah jimat giok ini. Jika aku dalam bahaya, aku akan menghancurkannya dan kau bisa segera kembali bersama Little White. Jika kita pergi, kita akan membuat beberapa tanda di sepanjang jalan. Oke. Yu Huashen bisa mengabaikan tikus gargoyle dengan adanya Little White di sana. Selain itu, dia tidak akan butuh waktu lama untuk kembali. Dia pergi lagi tanpa banyak istirahat. Dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin kristal jiwa dan kristal swan ungu agar mereka bisa tiba di kota Mystic Armor. Jika Luli dalam suasana hati yang baik setelah mereka tiba, dia bahkan bisa membiarkan Yu Huashen pergi dengan bebas. Bagaimanapun, keluarga Lu tidak kekurangan prajurit yang kuat. Melihat Yu Huashen datang dan pergi, para prajurit pavilion kenikmatan lainnya pun terbakar oleh rasa cemburu. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan masuk ke Gunung Gargoyle. Pada saat terjadi ketidakstabilan, para prajurit juga tidak akan diizinkan masuk. Setelah masa ketidakstabilan berlalu, pavilion kenikmatan dan pasukan lainnya akan mengatur beberapa prajurit untuk datang dan mengumpulkan kristal swan ungu dan kristal jiwa. Sekarang, Yu Huashen berada di depan mereka. Luli tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Yu Huashen. Ia terus mengonsumsi kristal jiwa. Sekarang, ia bisa merasakan bahwa efeknya berkurang. Setiap kali setelah ia mengonsumsi kristal jiwa, energi putihnya akan berkurang. Ia pasti telah mengembangkan semacam resistensi. Namun, dia tidak berhenti. Tanda naga perak telah menyerap energi putih. Luli ingin melihat apakah naga perak akan berevolusi setelah menyerap cukup energi. Oleh karena itu, meskipun menghabiskan kristal jiwa dengan cara seperti itu adalah hal yang sia-sia, Luli tidak berhenti. Dia terus menghabiskan lebih banyak. Pada tengah malam, Jiang Hao dan yang lainnya keluar untuk melawan puluhan tikus gargoyle yang datang ke arah mereka. Jiang Hao juga memberitahu orang-orang agar tetap waspada. Luli harus berhenti berkultivasi. Untungnya, tidak ada lagi tikus gargoyle yang datang. Jiang Hao mengurus mereka yang datang. Luli kembali berkultivasi setelah dia yakin akan keselamatannya. Dia tertidur karena kelelahan saat fajar menyingsing. Tak lama kemudian, fajar pun tiba. Tikus gargoyle datang lagi. Kali ini, jumlahnya lebih banyak, lebih dari 100. Jiang Hao ingin meminta bantuan Jiang Qiling, tetapi Jiang Qiling tidak menghiraukannya. Sebelum pergi, Jiang Hao meminta Luli dan Jiang Hong untuk mengawasi Jiang Qiling. Tidak semua 100 tikus gargoyle dapat dihentikan. Tak lama kemudian, suara perkelahian terdengar dari lembah. Melihat Jiang Qiling tidak pernah keluar dari tendanya, Luli berjalan menghampiri Mingyu sambil mengerutkan kening. Mengangkat tirai, Luli masuk dan melihat Jiang Qiling sedang duduk di dalam dan perlahan-lahan menyesap segelas Bloody Rose. Matanya menjadi dingin. Dia berkata, Jiang Qiling, ada pahala yang lebih besar dalam menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda 7 tingkat. Semua prajurit yang bertarung di luar berasal dari pavilion kenikmatan. Kau hanya akan duduk di sini dan melihat mereka mati? Jiang Qiling menatap Luli dengan mata mabuknya. Dia terkekeh konyol, memiringkan kepalanya dan berkata, mereka semua ada di sana saat kekasihku meninggal. Bagaimana mungkin aku tidak bisa duduk di sini dan melihat mereka meninggal? Tidak ada orang baik di pavilion kelezatan. Mengapa aku harus peduli apakah mereka meninggal atau tidak? Aku telah menolong mereka, tetapi aku juga tidak salah karena tidak menyelamatkan mereka. Manusia itu egois. Mereka egois, lalu mengapa aku tidak bisa? Luli sangat marah mendengar kata-kata Jiang Qiling yang tidak masuk akal. Ia menjadi semakin kesal. Ia berkata dengan suara pelan, aku berbicara dengan kakekmu tadi malam dan kukatakan padanya bahwa menurutku kau adalah gadis yang baik. Jiang Qiling, aku akan menarik kembali kata-kataku. Jika kau tidak ingin melanjutkan hidup, maka jangan lakukan itu. Aku salah tentangmu. Setelah mengatakan itu, Luli berbalik dan pergi. Jiang Qiling tidak senang dibentak, tetapi kemudian dia menjadi gugup. Bibirnya bergerak. Dia mencoba menghentikan Luli tetapi akhirnya menelan kata-katanya. Ledakan. Dia membanting pialanya ke tanah dengan keras dan berdiri. Dia menatap punggung Luli, menghentakkan kakinya dan berkata, Jiang Hong, kemarilah. Lindungi aku dan mari kita pergi. Jiang Hong bergegas datang bersama beberapa prajurit. Jiang Qiling bergegas keluar dengan penuh amarah. Begitu dia keluar dari lembah,
dia mulai melampiaskan amarahnya pada tikus gargoyle. Ledakan, dentuman, dentuman gelombang. Tepat pada saat itu, tanah di tengah lembah mulai bergetar. Banyak orang di lembah itu ketakutan. Mereka mulai berlarian ke sudut-sudut lembah. Ini buruk. Mingyu dan Luli saling memandang dan berteriak. Ini adalah nasib buruk dan hal terburuk yang dapat mereka bayangkan. Melihat banyak orang berlarian ke dalam lembah, Luli berteriak, "Keluar dari lembah, atau kalian semua akan mati." Lembah itu tidak besar. Jika ada tikus gargoyle yang keluar, semua orang yang tinggal di lembah itu akan mati. Luli tidak terlalu memperhatikan orang lain setelah dia berteriak kepada mereka. Dia kemudian berkata kepada Mingyu, "Keluar dan mari kita pergi ke Jiang Qiling." Jiang Hao telah menyuruhnya untuk menjaga Jiang Qiling. Mingyu dapat melindungi satu orang lagi sehingga Luli harus menepati janjinya. Wus, wus gelombang. Sebuah gua muncul di tengah lembah. Dengan uap ungu, banyak kristal suan ungu dan kristal jiwa terbang keluar dari gua, disertai beberapa bayangan gelap. Luli dan Mingyu melihatnya dan mereka dibebani kecemasan. Pasti ada setidaknya lebih dari 100 tikus gargoyle. Kali ini, banyak orang akan menemui ajal mereka di lembah. Bersambung.